Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eve yang merupakan seorang supervisor di sebuah proyek konstruksi bangunan. Terlihat saat ia mengawasi para pekerja yang ada di sana, tiba-tiba ada sedikit masalah yang membuat ia menjadi kesal, di mana ada bahan bangunan yang terlambat sampai ke lokasi pembangunan. Karena keterlambatan itu, alhasil bosnya pun menjadi marah pada Eve. Dikarenakan Eve dianggap kurang tegas dalam mengawasi proyek pembangunan tersebut. Pak Bos pun mengatakan bahwa jika Eve tidak mampu, maka ia akan segera menyuruh temannya yang bernama Martin untuk menggantikan Eve. Mendengar hal itu, Eve pun lantas berjanji pada bosnya bahwa dirinya akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Hi. No. Terlihat ada seekor hewan yang terus saja memandangi Eve dari luar mobilnya. Malam harinya ketika berada di apartemen, terlihat Eve yang masih sangat bete karena masalah tadi masih terus saja ditelepon oleh bosnya. Ia pun memutuskan untuk menyegarkan pikiran dengan pergi ke sebuah bar tanpa membawa ponselnya agar tidak mendapatkan gangguan dari bosnya tersebut. Sesampainya di bar, tiba-tiba ia didatangi oleh pria asing yang berlagak sok kenal pada Eve. Tidak selang berapa lama, terlihat seorang pria bernama John datang dan langsung mengusir pria sok kenal tersebut. John yang memang merupakan pria yang menyenangkan, akhirnya berhasil mengambil perhatian dari Eve. Dan mereka pun mulai berkenalan lalu ngobrol-ngobrol santuy. Di sini, John tidak lupa memperkenalkan adiknya yang bernama Andy yang sedang duduk sendiri dengan wajah sedih karena kekasihnya baru saja meninggal dunia. Setelah sedikit oleng, mereka berdua pun mulai berjoget bersama dengan penuh kegembiraan. Setelah capek, mereka berdua lantas keluar dari bar untuk mengobrol lebih dekat. Namun, Eve yang tiba-tiba sakne langsung mengajak John untuk berolahraga cocok tanam. Mendengar ajakan tersebut, John pun langsung membawa Eve menuju ke mobilnya. Setelah selesai, tiba-tiba Andy masuk begitu saja ke dalam mobil dan langsung membawa mereka semua pergi menjauh dari bar tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Eve yang ketakutan langsung meminta Andy untuk segera menurunkannya. Namun Andy tak mau melakukannya. Di sini akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Andy dan John bukanlah kakak beradik, tetapi mereka hanya merupakan teman saja. Eve yang merasa semakin ketakutan mulai terus berteriak sambil memohon agar segera diturunkan. Alhasil dengan sangat terpaksa, John dan Andy pun segera menurunkan Eve di pinggir jalan. Terlihat sebelum mereka pergi, John mulai merekam Eve dari dalam mobil menggunakan kamera yang ia bawa. Setelah mereka pergi, Eve yang masih deg-degan memutuskan untuk pergi ke sebuah toko agar bisa meminjam telepon dan menelpon taksi untuk mengantarnya pulang. Namun sesampainya di toko, sang penjaga toko mengatakan bahwa tidak mungkin ada taksi di jam yang sudah lewat tengah malam seperti ini. Kemudian penjaga toko itu pun menawarkan tumpangan pada Eve. Namun ia harus menunggu dulu selama 20 menit sampai tokonya tutup. Mendengar hal itu, Eve pun lantas menunggu sambil mulai melihat-lihat barang-barang di toko tersebut. Gak lama kemudian, tiba-tiba John muncul di depan Eve. John pun langsung mulai mendekati Eve. Terlihat Eve yang masih ketakutan hanya terdiam saja. Penjaga toko yang melihat hal itu langsung menghampiri mereka berdua. Di sini John mengatakan pada penjaga toko bahwa ia hanya ingin bertanya di mana letak toiletnya. Penjaga toko itu pun lantas menunjukkannya pada John. Dan John pun langsung segera pergi menuju ke toilet. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam toilet. Penjaga toko itu pun langsung segera masuk untuk memeriksanya. Namun setelah penjaga toko itu masuk, ia tak pernah keluar lagi dari toilet. Gak lama kemudian, John keluar dari toilet dengan noda merah pada sepatunya. Eve yang melihat hal itu sontak merasa terkejut dan panik. Di sini John langsung menyuruh Eve untuk keluar dari toko. Dan setelah sampai di luar, tiba-tiba
John langsung menyerang Eve sampai tumbang. John dan Andy pun langsung mulai mengikat dan menutup mulut Eve menggunakan lakban. Setelah itu, mereka pun langsung memasukkan Eve ke dalam bagasi dan segera membawanya pergi menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Andy mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menyakiti seorang wanita karena ia sadar bahwa hal yang mereka lakukan ini adalah hal yang salah. Namun John tetap menyuruh Andy untuk mengikuti semua perintahnya karena kalau tidak maka John pun akan menghabisi Andy. Di dalam bagasi, Eve yang baru tersadar melihat sebuah ponsel yang berdering. Eve pun lantas berusaha untuk mengangkatnya. Namun sial, karena mulutnya tertutup, alhasil Eve pun tak mampu menjawab panggilan telepon tersebut. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seekor babi hutan yang melintas di jalanan. Alhasil mobil yang dikendarai mereka pun menjadi oleng dan terbalik. Akibat kejadian tersebut, bagasi belakang mobil akhirnya terbuka sendiri. Eve yang melihat hal itu langsung segera keluar dan segera berlari kabur dari tempat itu. John pun tidak bisa mengejar Eve karena ia harus menolong Andy terlebih dahulu. Setelah berhasil menolong Andy, John langsung mengambil semua kamera miliknya lalu membakar mobil itu untuk menghilangkan jejak dan segera bergegas pergi untuk mencari Eve ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaan Eve dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Sampai pada akhirnya, Eve yang melihat ada sungai yang mengalir deras di depannya memutuskan untuk melompat ke sungai tersebut. John dan Andy yang tidak mau melompat memutuskan untuk beristirahat. Terlihat sambil istirahat, John mulai melihat rekaman dari kamera miliknya. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang wanita cantik yang sedang bersama dengan John. Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata John ini merupakan psikopat yang sangat terobsesi pada wanita. Bahkan saking terobsesinya, John kerap mengajak wanita malam untuk pergi bersamanya. Namun bukan untuk melakukan olahraga cocok tanam biasa, tapi John malah melakukan olahraga cocok tanam dengan cara yang sangat menyeramkan sambil direkam untuk ia jual ke situs-situs bokep cuy. Dan setelah John bosan dengan wanita tersebut, maka ia akan menghabisinya. Lalu mulai mencari wanita lain yang menurutnya cukup menarik. Pagi harinya, terlihat Eve yang baru sadar dan merasa sangat lapar langsung mengambil dan memakan buah yang ada di hutan tersebut. Setelah selesai sarapan dengan buah itu, Eve pun mulai berjalan kembali menyusuri hutan. Di tempat lain, terlihat Andy mengatakan pada John bahwa dirinya tidak kuat lagi untuk berjalan dikarenakan luka pada perutnya sudah semakin parah. John pun lalu mengambil lakban dan segera melakban luka tersebut. Setelah itu, mereka berdua lantas memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir sungai. Gak selang berapa lama, tiba-tiba John melihat Eve dari kejauhan. Mereka pun langsung mengikuti Eve dari belakang. Setelah sudah semakin dekat, Eve yang melihat ada John dan Andy langsung segera berlari sekencang-kencangnya. Eve yang melihat Andy sudah semakin dekat langsung melemparkan sebuah batu ke arah Andy sampai tumbang. Setelah itu, Eve pun lantas bersembunyi di balik bebatuan. John yang merasa sangat kesal pada Andy karena hanya merepotkan, langsung menghabisi Andy yang sudah tidak berdaya itu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Eve yang sangat kelelahan memutuskan untuk beristirahat dengan menutupi seluruh tubuhnya menggunakan daun. Pagi harinya, Eve yang baru bangun langsung kembali mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Di sisi lain, John yang sedang kebingungan mencari keberadaan Eve dan juga jalan keluar, tiba-tiba melihat seorang wanita yang bernama Jetty lewat di depannya. John pun lantas memutuskan untuk ikut bersama wanita tersebut. Sesampainya mereka berdua di kemah Jetty, Jetty lantas memperkenalkan anaknya yang bernama Jeremy pada John. Setelah berkenalan, John lantas meminta pada Jeremy agar bersedia meminjamkan ponselnya. Dikarenakan ia sangat ingin menghubungi istrinya yang pastinya sedang sangat khawatir karena ia sudah lama tersesat di hutan tersebut. Setelah dipinjamin, John pun langsung mulai berpura-pura berbicara dengan istrinya. Namun saat John mengembalikan ponsel tersebut pada Jeremy, Jeremy mulai merasa curiga dikarenakan pada ponselnya tidak terdapat laporan panggilan keluar sama sekali. Singkat cerita, saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba
tiba, John langsung menyerang Jetty menggunakan anak panah sampai tumbang. Melihat hal itu, Jeremy pun merasa sangat ketakutan. Melihat Jeremy ketakutan, John pun lantas mengatakan bahwa ia akan menjadikan Jeremy anak buahnya untuk membuat sebuah film bokep cuy versi bocil. Awalnya Jeremy menolak, namun karena terus mendapatkan tekanan dari John, alhasil ia pun mengiyakan tawaran John tersebut. Lalu John pun menyuruh Jeremy untuk duduk di depan api unggun sambil menunggu kedatangan Eve yang kemungkinan akan bertemu dengan Jeremy. Sedangkan John sendiri langsung bersembunyi di balik pohon sampai Eve datang. Gak selang berapa lama menunggu, Eve pun nampak muncul dan langsung menghampiri Jeremy. John yang melihat hal itu langsung segera menyerang Eve sampai tumbang. Setelah mengikat Eve, John pun mulai mengeluarkan kamera miliknya dan menyuruh Jeremy untuk memperkasos Eve. Jeremy yang ketakutan akhirnya melakukannya. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba datang seekor gagak yang mulai menyerang John. Melihat hal itu, Eve pun langsung memotong tali yang mengikatnya, lalu segera berlari pergi dari tempat itu. John yang melihat Eve kabur, langsung segera mengejarnya. Namun dalam kejar-kejaran tersebut, Eve kembali berhasil tertangkap oleh John. Sementara itu, Jetty yang ternyata masih hidup langsung menyuruh Jeremy untuk membalaskan dendamnya pada John. Jeremy pun tanpa ragu langsung melepaskan anak panahnya ke arah John sampai tumbang. Eve yang melihat John tumbang langsung segera kembali berlari sekencang-kencangnya. Di tengah pelariannya, Eve yang sadar kalau ia tidak bisa terus berlari dari John, akhirnya memutuskan untuk melawan John dengan seluruh kekuatannya. Dalam pertarungan tersebut, John yang kalah langsung melarikan diri. Setelah cukup lama berlari, John yang akhirnya sampai di sebuah proyek pembangunan tempat Eve bekerja langsung meminta tolong pada satpam yang sedang berjaga di tempat tersebut untuk menangkap Eve yang sangat ingin menghabisinya. Satpam yang menganggap Eve adalah psikopat langsung menyemprotkan gas air mata mengarah ke mata Eve yang menyebabkan Eve tidak dapat melihat. Saat satpam itu lengah, John langsung menyerang satpam itu sampai tumbang. John pun lantas kembali mengejar Eve ke dalam sebuah gedung. Sementara itu, si satpam yang merasa sangat kesal dengan John langsung melepaskan peliharaannya untuk menyerang John. John yang sudah tidak berdaya karena diserang oleh peliharaan satpam tersebut langsung diserang oleh Eve sampai tewas. Diceritakan seorang gadis bernama Julia sedang melakukan pertemuan di sebuah kafe dengan seorang pria yang ia kenal dari sosial media. Kita sebut saja namanya Bob. Di tengah obrolan, Julia mengatakan bahwa ia ingin ke toilet. Saat Julia sedang ke toilet, tiba-tiba Bob menghampirinya, lalu mulai melakukan serangan-serangan kecil ala percocok tanaman kepada Julia. Tapi ternyata itu semua hanyalah imajinasi dari Julia saja. Saat Bob masih ingin mengobrol, Julia yang terlihat buru-buru lantas pergi meninggalkan Bob begitu saja. Di tengah jalan, Julia terlihat sedang menelpon seseorang bernama Jessica. Julia mengatakan pada Jessica bahwa ia ingin membicarakan sesuatu padanya. Saat Julia masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba dari kursi belakang Bob langsung menyerang Julia menggunakan tali. Lalu kita diperlihatkan sebuah berita yang mengatakan bahwa telah ditemukan beberapa gadis yang tewas dibunuh dengan bekas luka berupa abjad atau huruf. Singkat cerita, Bob pun menyuruh Julia untuk menjalankan mobilnya ke suatu tempat. Karena menurut Bob, kencan mereka belumlah selesai. Namun Julia telah tidak sopan dengan meninggalkannya di kafe begitu saja. Dan Julia pun mulai menjalankan mobilnya. Sesampainya di tempat Bob, Julia lantas dipukuli lalu diikat dan ditinggalkan begitu saja oleh Bob. Dari ruangan Bob, Bob terus memperhatikan Julia melalui kamera CCTV yang sudah ia pasang di tempat Julia diikat. Setelah puas memandangi Julia dari CCTV sambil mendengarkan musik romantis, Bob pun lantas menuju ke wastafel untuk mencukur bulu halus yang ada di wajahnya. Sementara Bob sedang bercukur, Julia yang terus meronta-ronta akhirnya berhasil melepaskan dirinya dari ikatan. Julia pun lantas pergi untuk mencari jalan keluar. Di ruangan Bob, Bob yang telah selesai bercukur kembali melihat monitornya. Bob yang melihat Julia sudah tidak terlihat lantas mulai mencari Julia.
Singkat cerita, Bob pun akhirnya berhasil menangkap Julia kembali. Bob yang terlihat cukup jengkel karena Julia telah berniat kabur, lantas menaruh Julia di sebuah bak mobil, lalu memanaskan sebuah besi dengan bentuk X dan langsung menempelkan besi tersebut ke paha Julia. Alhasil, kini Julia memiliki tanda X di pahanya. Julia yang pingsan karena kesakitan lantas dipindahkan oleh Bob ke mobil Bob yang lainnya. Lalu Bob pun membawa Julia pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Julia yang telah sadar berusaha mengambil ponselnya yang terjatuh. Namun karena ia dalam kondisi diborgol, hal itu pun menjadi sangat sia-sia. Ketika mobil Bob mengalami goncangan, tiba-tiba Julia melihat ada gadis lain yang ternyata telah tewas berada di mobil tersebut. Setelah Bob sampai di sebuah hutan, ia pun lantas mengeluarkan mayat gadis yang dilihat Julia tadi untuk diceburkan di sebuah lubang yang penuh dengan air. Saat Bob masih sibuk mengubur mayat korbannya tersebut, di dalam mobil Julia berhasil menemukan kunci borgolnya. Ia pun lantas mengambil kunci tersebut lalu membuka borgol tersebut. Setelah itu, ia pun berusaha untuk kabur. Bob yang melihat Julia kabur membawa sekop, dengan sangat santuy ia pun mengambil rantai, lalu mulai mengikuti kemana Julia pergi. Julia yang terus berlari akhirnya berhasil menemukan sebuah rumah. Julia pun lantas berusaha mengetuk rumah tersebut berharap ada orang yang bisa menyelamatkannya. Namun karena rumah itu adalah rumah kosong, Julia pun lantas memecahkan jendela, lalu masuk ke rumah tersebut untuk bersembunyi. Tidak selang berapa lama, Bob pun datang dan langsung masuk ke rumah tersebut. Namun sial untuk Bob, Julia yang membawa sekop berhasil melukai punggung Bob sampai tumbang. Julia pun lantas kembali berlari menjauhi Bob untuk mencari jalan keluar. Namun sial, Julia malah kembali tertangkap oleh Bob. Julia pun lantas didudukan di sebuah kursi lalu dipukul oleh Bob agar tidak kabur lagi. Setelah Julia tenang, Bob lantas mengatakan pada Julia bahwa ia sebenarnya belum pernah pacaran. Jadi setiap ia sedang mencari pacar melalui media sosial, ia selalu ditinggal begitu saja oleh wanita yang ia ajak ketemuan. Dan hal itu yang membuat ia membunuh para gadis-gadis yang telah menjadi korbannya tersebut. Saat Bob masih terus mengoceh, Julia yang sudah muak lantas menendang wajah Bob sampai tumbang. Julia pun langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara melompat jendela. Alhasil Julia pun mampu kabur dari tempat tersebut. Ketika Julia telah sampai di sebuah danau, ia pun lantas menaiki sebuah perahu yang ada di sana. Setelah sampai di tepi danau, Julia yang berhasil menemukan sebuah gedung tua langsung masuk ke dalam gedung tersebut. Tidak selang berapa lama, Bob pun datang, lalu ikut masuk ke dalam gedung tersebut. Julia yang berhasil menemukan beberapa flare dan juga sejerigen minyak di ruangan tersebut, lantas membawanya keluar gedung. Julia pun lantas mengikat jerigen berisi minyak tersebut dan melubanginya, lalu menggantungnya di sebuah tiang. Setelah itu, Julia lantas membakar tiang tersebut menggunakan flare yang tadi ia temukan, dan ledakan pun terjadi. Bob yang melihat hal tersebut, lantas berjalan menuju keluar gedung. Sedangkan Julia kembali masuk ke sebuah ruangan lalu mengambil piloks dan juga kresek. Ketika Bob masuk ke ruangan yang ada Julianya, Bob malah diserang Julia pakai besi sampai tumbang. Setelah itu, Julia membekap kepala Bob menggunakan kresek yang tadi ia temukan sampai pingsan. Singkat cerita, datanglah mobil menghampiri Julia yang sedang menyeret tubuh Bob. Di sini akhirnya kita tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil milik adik Julia yang bernama Jessica. Mereka pun lantas memasukkan tubuh Bob ke dalam bagasi mobil lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Julia dan Jessica pun lantas menyeret tubuh Bob masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dapur, Bob yang sadar lantas kembali dipukul oleh Julia menggunakan besi sampai pingsan lagi. Singkat cerita, Bob yang sedang dirantai di sebuah ruangan mulai kembali sadar dari pingsannya. Di ruangan tersebut, Bob melihat ada dua buah manekin yang aneh. Di sini akhirnya Bob menyadari bahwa ternyata korbannya kali ini adalah seorang psikopat sama seperti dirinya. Di ruangan lain terlihat Jessica sedang mengobati Julia. Sambil mengobati Julia, Jessica mengatakan bahwa setelah Julia membunuh Bob, esok harinya giliran Jessica yang akan mencari pria hidung belang untuk dibunuh. Namun Julia tidak menyetujui hal tersebut, dikarenakan Julia tidak
tidak ingin Jessica terluka jika melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Jessica nampak sangat kecewa. Setelah itu, Julia lantas masuk ke ruangan di mana Bob terbelenggu. Julia yang melihat sepasang maneken di ruangan tersebut lantas mendapatkan ingatan masa kecilnya, di mana ia dan Jessica setiap hari dipaksa bercocok tanam bersama ayahnya sendiri. Setelah itu, Jessica lantas sengaja menjatuhkan kunci belenggu Bob di lantai, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Bob pun langsung mengambil kunci tersebut lantas membuka belenggunya. Setelah itu, ia langsung keluar dari ruangan tersebut. Ketika Bob sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba ia langsung diserang oleh Julia dengan cukup brutal, sampai tumbang. Setelah itu, Julia lantas berlari menuju ruangan lain dan Bob pun mengejarnya. Terlihat di sini, Bob menjadi bahan permainan untuk Julia dan juga Jessica. Melihat Bob yang sedang kesakitan, Julia lantas lari keluar dari ruangan tersebut. Bob yang kembali mencari Julia malah kembali dihajar oleh Julia menggunakan teflon sampai tumbang. Saat Bob hendak berdiri, Julia pun langsung memukul Bob lagi sampai benar-benar tak sadarkan diri. Singkat cerita, Bob telah diikat dengan kawat di sebuah kursi oleh Julia. Setelah itu, Julia pun lantas menyiramkan alkohol ke semua luka Bob yang membuat Bob seketika langsung sadar karena kesakitan. Setelah Bob sadar, Julia lantas menunjukkan luka di pahanya kepada Bob seraya berkata, "Apakah cuma ini yang bisa kamu lakukan, Bob?" Mendengar hal tersebut, Bob pun hanya bisa terdiam saja. Julia pun lantas menyuruh Jessica untuk menjaga Bob, sedangkan ia ingin pergi ke ruangan lain. Setelah Julia pergi, Jessica malah justru mendekati Bob dan mulai mengajak Bob untuk bercocok tanam. Saat Bob sudah mulai sangat sakne, Julia yang melihat adegan tersebut lantas memarahi Jessica dan menyuruh Jessica keluar dari ruangan tersebut. Di kamar, Julia bertanya pada Jessica, mengapa Jessica melakukan hal tersebut. Jessica pun mengatakan bahwa ia hanya ingin diperlakukan sebagai wanita dewasa karena ia sudah bosan terus diperlakukan Julia layaknya seorang anak kecil. Mendengar hal tersebut, Julia pun mengatakan bahwa ia hanya tidak ingin Jessica terluka dikarenakan ia sangat menyayangi Jessica. Setelah menjelaskan hal tersebut pada Jessica, Julia yang sangat kelelahan lantas tertidur pulas. Setelah Julia tertidur, Jessica lantas mengganti pakaiannya dengan pakaian yang menggoda. Lalu ia pun pergi ke seberang rumahnya dan menghampiri seorang pria yang sedang memperbaiki mobilnya. Di sana, Jessica mulai merayu pria tersebut. Dikarenakan iman pria tersebut lemah, pria yang bernama Sam tersebut dengan sangat mudah mau mengikuti permainan yang dilakukan oleh Jessica dengan harapan bisa mendapatkan keindahan cocok tanam layaknya film-film cocok tanam yang sering ia tonton. Jessica pun lantas membawa Sam masuk ke dalam rumahnya dan mengikatnya di sebuah kursi yang berhadapan dengan kursi Bob. Setelah itu, Jessica lantas meninggalkan Sam bersama Bob di ruangan tersebut. Setelah Jessica pergi, Bob pun lantas menegur Sam. Sam yang terkejut karena ternyata ada pria lain di ruangan tersebut lantas bertanya, "Siapa kau?" Di sana Bob menjelaskan bahwa sebenarnya Sam dan dirinya merupakan tawanan dari dua gadis psikopat yang akan segera membunuh mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Sam pun mulai sangat panik. Julia yang terbangun karena mendengar ada percakapan di ruangan Bob langsung menuju ke ruangan tersebut. Sesampainya Julia di ruangan Bob, Julia nampak sangat terkejut dikarenakan Jessica telah membawa tetangga mereka menjadi korban. Julia yang marah pun lantas mengajak Jessica menuju ruangan lain. Di ruangan tersebut, Julia lantas memarahi Jessica. Julia mengatakan bahwa kebodohan Jessica dengan menjadikan seorang tetangganya sebagai korban akan membuat mereka berdua segera ditangkap oleh polisi. Namun, Jessica mengatakan bahwa ia akan segera membunuh Sam tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Mendengar hal tersebut, Julia pun lantas mengajak Jessica kembali ke ruangan penyekapan. Di ruangan tersebut, Julia memberikan palu dan juga paku besar pada Jessica untuk digunakan membunuh Sam. Namun saat Jessica hendak melakukannya, tiba-tiba Bob menghina Jessica dengan mengatakan bahwa Jessica tidak akan mampu melakukannya. Jessica yang tidak terima dengan perkataan Bob tidak jadi membunuh Sam, namun malah ia justru menghampiri Bob dan langsung memaku kedua kaki Bob di lantai, yang otomatis membuat Bob berteriak kesakitan. Tidak sampai di situ saja, Jessica yang sudah di luar kendali lantas mengambil alat setrum dan langsung menyetrum Sam dan juga Bob secara bergantian. Julia yang bosan melihat kelakuan Jessica lantas pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah Jessica puas menyetrum mereka berdua, Jessica lantas mengambil sebuah pemotong kawat dan langsung ia taruh di telapak tangan Bob dengan harapan Bob bisa melepaskan diri menggunakan alat tersebut. Setelah Bob berhasil melepaskan diri, ia lantas membukakan penutup mata Sam. Setelah itu, ia lantas menuju kamar mandi Julia
berniat membunuh Julia. Namun saat Bob sedang membekap Julia, dari belakang Jessica langsung menyerang Bob. Alhasil Bob pun melepaskan Julia dan fokus melepaskan diri dari serangan Jessica. Setelah berhasil terlepas dari Jessica, Bob yang melihat Jessica telah kabur, lantas mulai mencari keberadaan Jessica di ruangan lain. Singkat cerita, Julia yang telah memakai baju lantas menuju ruang penyekapan. Di ruangan tersebut, Julia yang melihat ada alat pemotong kawat, lantas bertanya pada Jessica, mengapa Jessica melakukan hal tersebut. Jessica yang tidak mau disalahkan, lantas menuduh Sam yang telah melakukannya. Saat Jessica mulai kasar terhadap Sam, Julia lantas menghentikan hal tersebut dengan mengajak Jessica untuk mencari Bob. Saat mereka sedang fokus mencari Bob, dari belakang Jessica, Bob langsung menyerang Jessica menggunakan rantai. Julia yang melihat hal tersebut, lantas menyerang Bob menggunakan lampu keramik sampai tumbang. Setelah itu, mereka berdua lantas kembali berlari dan dikejar oleh Bob. Di dalam gudang, Julia berhasil menemukan sebuah palu besar yang akan digunakan untuk melawan Bob. Sedangkan Jessica yang sedang bersembunyi di bawah ranjang bersiap menyerang Bob dengan menggunakan gunting. Singkat cerita, Julia lantas masuk kembali ke ruangan penyekapan dan langsung membebaskan Sam. Di kamar Jessica, terlihat Jessica menyerang Bob dengan sangat brutal. Saat Bob hendak memberikan serangan balik, Jessica yang cerdas lantas memencet telur cacing milik Bob yang membuat Bob sangat kesakitan. Alhasil, Jessica pun berhasil keluar dari kamar tersebut. Setelah rasa sakitnya hilang, Bob pun langsung kembali mengejar Jessica dan terjadilah adegan saling kejar dan saling serang di rumah tersebut. Setelah Julia dan Bob jatuh karena saling serang, pertarungan pun kembali dimulai. Ketika Julia sudah tak berdaya dan akan segera di-finishing oleh Bob, tiba-tiba dari belakang Bob, Jessica langsung menusukkan gunting ke punggung Bob. Bob yang kesakitan pun lantas berusaha menjauh dari ruangan tersebut. Julia dan Jessica pun lantas kembali mengejar Bob. Alhasil pertarungan pun kembali dimulai. Setelah Julia berhasil membuat Bob pingsan dengan mendorong Bob keluar melalui jendela kaca, Julia tiba-tiba mendapatkan ingatan saat ibunya dipukuli oleh ayahnya. Sedangkan ia dan Jessica yang masih kecil hanya bisa melihatnya dari balik pintu kamar. Singkat cerita, Julia kembali menyeret tubuh Bob masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Julia yang melihat Jessica menghampirinya, lantas memeluk adiknya tersebut dengan penuh kasih sayang. Namun sial, tanpa diduga, Jessica malah menusuk perut Julia sampai tumbang. Julia pun lantas bertanya pada Jessica, mengapa Jessica melakukan hal tersebut. Jessica pun menjawab bahwa ia sudah muak dianggap sebagai anak kecil oleh Julia. Bob yang kembali sadar dan mendengar hal tersebut langsung tertawa mengejek. Jessica yang tidak terima diejek oleh Bob langsung menyerang Bob sampai tewas. Setelah Bob tewas, Jessica lantas menghampiri Julia yang sudah lemah, lalu mengatakan pada Julia bahwa ia sangat menyayangi Julia, dan Julia pun tewas. Setelah itu, Jessica langsung memotong-motong tubuh Bob dan memasukkannya ke dalam plastik. Lalu Jessica pun mulai menyiramkan minyak ke seluruh ruangan dan membakarnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Jessica sedang melakukan sebuah pertemuan dengan seorang pria tua yang ia kenal melalui media sosial. Terlihat Jessica mulai menggoda pria tersebut untuk melakukan percocok tanaman menggunakan gaya freestyle. Alhasil, mereka pun melakukan percocok tanaman di dalam toilet. Namun, saat pria tua tersebut sudah akan cekicrot, tiba-tiba Jessica langsung menusukkan sebuah gunting tepat di mata pria tersebut sampai tewas. Suatu hari, seorang mahasiswa seni lukis yang bernama Noel terlihat sedang fokus melukis seorang wanita tanpa benang. Namun, seketika fokusnya mulai terganggu. Ketika salah satu teman sekelasnya yang bernama Shane mengatakan bahwa sepertinya model yang sedang mereka lukis terlihat terus memandangi dirinya. Setelah mendengar hal tersebut, Noel pun kembali melanjutkan melukis. Very nice. Saat pulang kuliah, terlihat Noel sedang berjalan bersama dengan sahabat sekaligus tetangganya yang bernama Sky. Malam harinya, Noel terlihat sedang akan melanjutkan lukisannya. Namun Noel yang mendengar ada percakapan dari luar, lantas melihat melalui jendela. Dan Noel pun melihat Sky bersama dengan kekasihnya sedang santuy sambil melakukan adegan pembuka cocok tanam. Pagi harinya, terlihat Noel mempresentasikan lukisannya di depan kelas. Lalu dosen Noel menyuruh mahasiswa yang lain untuk memberi penilaian.
terlihat sebagian besar mahasiswa memberikan penilaian buruk pada lukisan Noel. Bahkan Pak dosen pun tidak menyukai lukisan Noel. Oh ya, untuk informasi bahwa lukisan Noel ini merupakan tugas akhir untuk kelulusannya. Di taman kampus, Noel yang sedang duduk dihampiri oleh salah satu teman sekelasnya yang bernama Luke. Di sana, Luke mengundang Noel untuk nanti malam bersedia datang ke rumahnya. Dikarenakan Luke dan teman-temannya akan membuat pesta. Mendengar hal tersebut, Noel pun menjawab, "Oke." Malam harinya, terlihat Noel sedang berdandan secantik mungkin untuk pergi ke acara pesta di rumah Luke. Tidak selang berapa lama, Sky pun datang. Sky yang melihat Noel hendak ke pesta, lantas mengajari Noel cara agar menjadi wanita yang menarik untuk pria. Singkat cerita, sampailah Noel di rumah Luke. Luke yang melihat Noel sudah datang, langsung segera menghampirinya. Di sana, Luke mulai bercerita tentang lukisannya. Noel yang memang sangat menyukai seni, terlihat sangat antusias mendengarkan cerita dari Luke. Setelah selesai bercerita, Luke lantas mengajak Noel untuk masuk ke dalam kamarnya. Luke mengatakan pada Noel bahwa ia ingin menunjukkan sebuah karya seni lain ciptaannya. Tanpa berpikir panjang, Noel pun langsung mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya di kamar, tiba-tiba Luke langsung menyerang Noel dengan serangan alat percocok tanaman yang sangat tidak sopan. Dikarenakan Noel belum pernah bercocok tanam sebelumnya, Noel pun berusaha menolak serangan tersebut. Namun karena Luke sudah sangat memuncak, alhasil percocok tanaman dengan ketidaklembutan pun terjadi, yang pastinya saya tidak tayangkan. Jadi silahkan DM ke Instagram saya ya guys untuk info selanjutnya. Hahaha. Oke lanjut. Setelah selesai, Noel pun dengan perasaan yang sangat hancur segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Noel yang sudah merasa kotor langsung menyeburkan dirinya ke dalam kolam. Pagi harinya, Noel yang masih terlihat trauma didatangi oleh Sky. Di sana, Sky yang melihat Noel lemes langsung bertanya, "Ada apa, Noel?" Noel pun lantas menceritakan apa yang telah ia alami semalam. Mendengar hal tersebut, Sky menyarankan agar Noel tak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, termasuk pihak kampus. Karena dulu pernah ada kejadian sama dengan yang dialami oleh Noel, namun saat si korban melaporkan pada pihak kampus dan polisi, si korban tersebut malah divonis mengidap gangguan jiwa. Alhasil, si korban menjadi semakin terpuruk, sedangkan sang pelaku tetap bisa bebas dengan hati yang riang dan gembira. You okay? Siang harinya, Noel mencoba untuk menemui psikiater kampus. Di sana, Noel menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Dan Noel berharap Noel bisa mendapatkan dukungan dari pihak kampus. Namun ternyata, psikiater kampus tersebut malah justru menanyai Noel dengan pertanyaan seolah-olah Noel mengalami gangguan jiwa. Noel yang mulai merasa bahwa psikiater kampus tersebut tidak beres, langsung bergegas keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Noel mendapatkan pesan dari Luke yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Noel malam ini di rumahnya. Noel yang melihat pesan tersebut berusaha memberanikan diri untuk menemui Luke, berharap Luke menyesali perbuatannya. Malam harinya, Noel pun mendatangi rumah Luke. Namun di sana terlihat Luke sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan Luke mengatakan bahwa ia bangga dengan apa yang telah ia lakukan pada Noel. Mendengar hal tersebut, Noel yang sangat marah terus berusaha memaksa Luke untuk meminta maaf kepadanya. Namun Luke tetap menolaknya. Noel yang habis kesabaran tidak sengaja mendorong Luke dari lantai atas. Alhasil Luke pun tewas dengan kepala yang retak. Noel yang melihat hal tersebut langsung bergegas pulang ke rumah. Esok harinya, Noel yang sedang duduk di taman kampus tiba-tiba didatangi oleh polisi untuk diberi beberapa pertanyaan. Polisi mengatakan pada Noel bahwa ia telah melihat isi ponsel dari Luke dan satu-satunya orang yang Luke hubungi sebelum meninggal adalah Noel. Noel pun mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang meninggalnya Luke. Setelah mampu menjawab pertanyaan polisi dengan santai, Noel pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Noel mencoba untuk mencari informasi apakah ada orang lain yang pernah menjadi korban seperti dirinya. Alhasil, Noel menemukannya. Namun kasus tersebut terjadi di kampus lain. Jadi di artikel yang Noel baca, ada seorang mahasiswi yang pernah mengalami percocok tanaman dengan tidak sopan oleh 3 mahasiswa sekaligus. Namun,
Pelaku malah divonis bebas, sedangkan korbannya harus mendapatkan hukuman sosial berupa hinaan cibiran oleh semua orang karena dianggap wanita free cocok tanam. Keesokan harinya, Noel mencoba untuk menemui korban dari percocok tanaman tersebut. Wanita ini bernama Lindsay. Di sana, Lindsay menceritakan semua kejadian yang ia pernah alami. Lindsay pun memberikan informasi lengkap para pelaku pada Noel. Malam harinya, Noel yang telah mendapatkan informasi dari Lindsay bahwa malam ini salah satu pelaku sedang mengadakan pesta di rumahnya, lantas berniat untuk mendatangi pesta tersebut. Noel kini punya tujuan yaitu akan menghukum semua pelaku cocok tanam liar. Dengan memakai wig dan juga topeng, Noel pun mulai melancarkan aksinya. Setelah masuk di ruangan pesta, Noel mulai mencari sang pelaku. Ketika Noel sudah menemukan sang pelaku yang bernama Mark, Noel pun mulai mengeluarkan jurus menggoda ala percocok tanaman. Mark yang memang pada dasarnya gampangan, akhirnya terjerat dengan godaan tersebut. Alhasil, Noel pun langsung dibawa oleh Mark masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Mark langsung menyerang Noel dengan jurus cocok tanamnya yang luar biasa. Namun Noel yang sudah membawa minuman yang telah diberi obat, meminta Mark untuk meminumnya terlebih dahulu, dan Mark pun meminumnya. Setelah itu mereka pun langsung bercocok tanam. Namun di pertengahan cocok tanam, tiba-tiba Mark tersedak dan tidak mampu bernafas. Alhasil Mark pun harus tewas sebelum ia mengeluarkan benih-benihnya di sawah yang subur itu. Oke, terlalu puitis nggak sih? Oke, kita lanjut. Sesampainya di rumah, Noel kembali memperbaiki lukisannya. Kini ia melukis sesuai dengan isi hatinya. Hal itu akhirnya membuat lukisannya terlihat hidup. Keesokan harinya, Noel kembali mempresentasikan lukisannya, dan kali ini semua orang memberikan penilaian positif pada lukisan Noel tersebut. Bahkan bapak dosen merasa sangat kagum dengan hasil lukisan Noel tersebut. Sepulangnya dari kampus, Noel kembali mengawasi pelaku yang kedua, yaitu Bob. Ketika Bob hendak masuk ke kamar, terlihat Noel ikut masuk ke kamar dan langsung menggoda Bob. Bob yang mungkin agak kurang cerdas langsung menerima godaan Noel dengan sangat baik. Alhasil, Noel pun berhasil menewaskan Bob dengan cara menendang telur cacingnya Bob dan membenturkan kepalanya Bob di wastafel. Saat Bob pingsan, Noel lantas memegang leher Bob sampai tewas. Sore harinya, Noel kembali mengawasi pelaku yang ketiga, yaitu Bram. Terlihat Bram sedang berlatih lari. Setelah selesai, Bram yang sedang mandi langsung didatangi Noel dengan membawa palu. Alhasil Bram pun harus tewas juga. Keesokan harinya, petugas kepolisian yang mencurigai Lindsay mencoba menemui Lindsay. Polisi tersebut mengatakan pada Lindsay bahwa Mark, Bob, dan Bram telah tewas. Mendengar hal tersebut, Lindsay mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan semua itu. Karena polisi tidak memiliki bukti apa-apa, akhirnya polisi pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Noel masuk ke rumah Sky. Namun saat Noel sedang memanggil Sky, Sky tak menjawab. Noel yang khawatir pun lantas menuju ke kamar mandi. Alhasil Noel menemukan Sky yang sedang melukai dirinya sendiri. Noel pun langsung berusaha untuk menenangkan Sky. Setelah Sky tenang, Noel lantas bertanya pada Sky apa yang terjadi. Sky pun akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dulu ia juga merupakan korban dari percocok tanaman liar yang tidak sopan. Bahkan parahnya, sekujur tubuhnya mengalami luka-luka yang sangat menyakitkan. Dan hal itulah yang membuat Sky tiba-tiba melukai dirinya sendiri ketika ia teringat kejadian tersebut. Namun saat Noel bertanya siapakah pelakunya, Sky tidak ingin mengatakannya karena kejadian tersebut sudah sangat lama. Dan juga kasus tersebut sudah ditangani oleh polisi. Walaupun keputusan pengadilan mengatakan bahwa Sky telah mengalami gangguan jiwa, sedangkan sang pelaku tetap bisa bebas dengan hati yang riang dan gembira. Keesokan paginya, Noel mencoba untuk mencari informasi tentang pelaku dari kasus Sky. Namun sayang, Noel tak menemukan informasi apa-apa. Karena tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya Noel memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, Noel mengatakan pada petugas bahwa ia ingin melihat informasi tentang kasus percocok tanaman ilegal di lingkungan kampus.
Noel beralasan bahwa informasi tersebut akan ia jadikan bahan untuk penelitiannya. Alhasil, polisi pun mempersilahkan Noel untuk masuk ke ruangan berkas perkara. Di ruangan tersebut, Noel mulai mencari berkas milik Sky. Dan setelah Noel menemukan berkas milik Sky, Noel pun mulai mengelabui polisi agar bisa membawa berkas tersebut pulang. Dan akhirnya, Noel pun berhasil membawa berkas tersebut. Sesampainya di rumah, Noel pun langsung membuka berkas tersebut. Di sana, ia menemukan berkas keterangan dari psikolog kampus yang memvonis Sky mengalami gangguan jiwa. Noel yang akhirnya mengerti bahwa masalah sebenarnya mengapa para pelaku tidak terjerat hukum adalah keterangan dari psikolog kampus, langsung menemui ibu psikolog kampus tersebut. Di sana, Noel mulai mengancam ibu psikolog kampus dengan mengatakan bahwa jika ibu psikolog kampus tetap memberikan keterangan palsu pada polisi di setiap ada kasus kriminal di kampus tersebut, maka Noel akan melakukan hal yang sangat buruk pada dirinya. Mendengar hal tersebut, ibu psikolog kampus pun akhirnya mengatakan bahwa ia hanya dibayar oleh pelaku selama ini. Namun ia berjanji, mulai sekarang ia tidak akan memberikan keterangan palsu lagi. Mendengar hal tersebut, Noel pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Malam harinya, Noel kembali mempelajari berkas dari polisi tadi. Dan alhasil, Noel pun menemukan informasi lengkap dari sang pelaku, yang ternyata bernama Kelvin. Dan tanpa berpikir panjang, Noel pun langsung bergegas menuju ke rumah Kelvin. Sesampainya di rumah Kelvin, Noel mencoba merayu Kelvin dengan mengatakan bahwa ia sedang butuh bantuan karena mobilnya sedang mogok. Kelvin pun langsung bergegas menuju ke mobil Noel. Namun sial untuk Kelvin, saat Kelvin akan mulai memeriksa mobil, Noel langsung menyetrum leher Kelvin sampai pingsan. Lalu Noel pun memasukkan Kelvin ke dalam bagasi mobil. Singkat cerita, Kelvin yang ternyata dibawa oleh Noel di sebuah lapangan basket kampus dengan keadaan terikat mulai ditanya-tanyai oleh Noel. Mengapa Kelvin tega melakukan hal seperti itu kepada Sky? Di sana Kelvin memohon agar segera dilepaskan. Kelvin mengatakan bahwa ia telah bertobat dan ia pun telah menyesali semua perbuatannya. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba terdengar ada suara polisi datang. Mendengar hal tersebut, Kelvin pun mulai berteriak meminta tolong. Noel yang mulai panik langsung menyerang bahu Kelvin menggunakan gunting dan segera lari dari tempat tersebut. Alhasil, adegan kejar-kejaran singkat pun terjadi. Sesampainya di rumah, Noel langsung segera mengganti bajunya. Terlihat, Noel masih terlihat sangat panik. Pagi harinya, Sky didatangi oleh polisi. Polisi mengatakan pada Sky bahwa Kelvin sedang mengalami koma di rumah sakit dikarenakan ada yang telah menyerangnya tadi malam. Sky yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut dan Sky pun langsung pergi meninggalkan polisi tersebut. Di kampus, saat Noel sedang melukis, ia didatangi Pak dosen yang mengatakan bahwa Noel diminta oleh pihak kampus untuk berpidato saat acara wisuda nanti. Itu dikarenakan lukisan Noel merupakan lukisan yang terbaik tahun ini. Mendengar hal tersebut, Noel pun terlihat sangat senang. Di rumah, Sky yang mencurigai Noel langsung memeriksa rumah Noel. Di sana, Sky akhirnya menemukan baju bekas darah milik Noel dan juga foto Sky pada berkas kasusnya. Melihat hal tersebut, Sky pun terlihat sangat sedih. Malam harinya, ketika Noel pulang, Sky langsung mulai menginterogasinya. Di sana, Sky mengatakan bahwa karena perbuatan Noel, kini Sky mulai kembali harus berurusan dengan polisi. Padahal, Sky hanya ingin bisa melupakan semua kejadian buruk yang pernah ia alami dulu dan tidak ingin berurusan lagi dengan polisi. Noel pun mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi dikarenakan Kelvin telah ia bunuh semalam. Namun Sky langsung mengatakan pada Noel bahwa Kelvin masih hidup, ia hanya koma saja. Mendengar hal tersebut, Noel pun langsung mengatakan pada Sky bahwa Sky tidak perlu khawatir karena besok pagi Noel akan segera menyerahkan diri ke polisi agar Sky tidak perlu lagi berurusan dengan polisi. Pagi harinya, saat Noel sedang bersiap untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, melihat ada sebuah surat dari Sky yang mengatakan bahwa penyerangan pada Kelvin adalah tanggung jawabnya. Melihat hal tersebut, Noel pun langsung menuju ke kamar mandi dan terlihat Sky telah tewas di dalam kamar mandi tersebut.
Singkat cerita, acara wisuda pun tiba. Terlihat Noel dipanggil untuk mengisi pidatonya. Di tempat lain, Kelvin yang telah sadar langsung memberikan keterangan pada polisi. Alhasil, polisi pun langsung menuju kampus Noel. Saat sedang berpidato, Noel melihat beberapa polisi telah datang untuk menangkapnya. Terlihat salah satu polisi merasa sangat terharu dengan pidato Noel. Karena dalam pidatonya, Noel mengatakan bahwa keadilan harus selalu ditegakkan, apapun yang terjadi. Lalu setelah selesai berpidato, Noel pun langsung turun dari podium, lantas melempar toganya. Di akhir cerita, saat Noel sedang menuju pulang, ia langsung ditangkap oleh polisi. Di awal film, kita akan diperlihatkan anak-anak muda sedang berpesta pora. Lalu semua laki-laki yang ada di pesta tersebut berkumpul di sebuah ruangan yang ada di basement rumah. Mereka sedang mengadakan semacam rapat yang dipimpin oleh seorang bernama Bo. Di sana, Bo mengatakan bahwa tradisi setiap tahun perkumpulan tersebut yang ia beri nama Sik New Pai harus dilakukan. Tradisi tersebut adalah menandai satu orang peserta pesta wanita dengan memakai tanda seru di kolom komentar salah satu postingan foto sosial media wanita tersebut, dan wanita itu adalah Kyle. Namun terlihat di sana salah satu peserta bernama Wes seperti tidak ingin melakukan hal tersebut. Di ruangan lain, para peserta pesta wanita berkumpul untuk melakukan rapat, dan perkumpulan tersebut mereka beri nama Kappa. Di sana, pemimpin perkumpulan tersebut yang bernama Ellery, yang merupakan kakak dari Wes, mengatakan bahwa pesta tahun ini kita harus bisa saling menjaga satu sama lain. Lalu pesta pun kembali dimulai. Di tengah pesta, Bo mulai melancarkan rencananya dengan mengajak Kyle bermain lempar minum. Di sana, tanpa sepengetahuan yang lain, Bo sudah memberikan obat di setiap minuman yang ia sediakan untuk diminum oleh Kyle. Saat Bo melempar bolanya ke gelas minuman dan masuk, maka Kyle pun minum minuman yang ada di gelas tersebut. Setelah itu, Ellery menghampiri Kyle. Di sana, Kyle mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil. Lalu Bo menyarankan agar Kyle buang air kecilnya di kamar mandi milik Bo saja. Kyle pun lantas pergi ke sana sendirian. Lalu Bo menyuapi Wes dengan sebuah minuman yang telah ia beri obat juga. Lalu membawa Wes ke kamarnya. Ellery yang sudah ingin pulang mencoba mencari Kyle di kamar Bo. Namun saat Ellery ingin masuk ke kamar Bo, ia dihadang oleh Dylan yang memang ditugaskan untuk menjaga pintu kamar. Saat Ellery berteriak memanggil Kyle, Bo pun membuka pintu kamarnya dan mempersilahkan Ellery untuk masuk. Dan terlihat di sini, Kyle sudah tidak sadarkan diri, sedangkan Wes terlihat sangat mabuk berat. Lalu Ellery dan Wes membawa Kyle keluar dari kamar Bo. Pagi harinya, Silen berbicara pada Ellery bahwa Kyle mengalami pencolokan jari saat berada di kamar Bo. Namun Kyle tidak mengingat siapa yang telah melakukannya, dikarenakan ia sangat mabuk berat saat itu. Ellery lantas bergegas menemui Wes. Dikarenakan malam itu, Wes juga berada di dalam kamar yang sama. Di sana Ellery bertanya pada Wes, apa yang terjadi pada Kyle saat berada di kamar Bo. Wes pun menjawab bahwa ia tidak tahu, dikarenakan ia merasa bahwa ia semalam tidak pernah berada di kamar Bo. Wes mengatakan bahwa setelah ia diberi minum oleh Bo, ia langsung ke kamarnya dan tidur. Namun Ellery yang jelas-jelas melihat Wes ada di kamar Bo, terus mencecar Wes dengan pertanyaan apa yang telah Bo dan Wes lakukan pada Kyle. Wes yang sudah terlambat untuk latihan berenang, langsung meninggalkan Ellery begitu saja. Di kamar Silen menawari Kyle untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi. Namun di sana Kyle bingung harus berkata apa pada polisi, dikarenakan saat itu ia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak selang berapa lama, Kyle mendapatkan pesan dari ayahnya yang menanyakan apakah ia mengikuti pesta malam itu. Dan di sana ternyata ayah Kyle sudah mengetahui bahwa Kyle sebelumnya telah ditandai dengan tanda seru di kolom komentar sosial medianya. Ayahnya pun mengetahui bahwa tanda seru tersebut adalah tanda untuk korban pencolokan dalam pesta tersebut. Sedikit informasi, ayah Kyle mengetahui semua itu dikarenakan sebelumnya telah banyak korban dari pesta tersebut, namun pelakunya masih belum bisa ditemukan. Itu dikarenakan semua korban tidak sadarkan diri saat hal itu terjadi. Kyle yang baru mengetahui tentang arti dari tanda tersebut mulai panik dan takut kalau ia akan dimarahi oleh ayahnya karena telah mengikuti pesta tersebut. Ia pun lantas segera pulang ke rumahnya. Malam harinya saat Ellery hendak pulang dari kampusnya, ia dihampiri teman kerjanya yang bernama Tyler. Tyler menawarkan diri untuk mengantar Ellery pulang, namun hal tersebut ditolak oleh Ellery. Dan kita bisa lihat di sini, Tyler terlihat sangat kecewa pada Ellery.
Di tempat latihan berenang, pelatih renang Wes sangat kecewa pada Wes, dikarenakan Wes terlihat sangat lemah saat berlatih. Padahal Olimpiade akan segera dimulai. Sedikit informasi, Wes ini adalah salah satu atlet yang bisa dibilang andalan kampusnya, karena selama ini Wes belum pernah sekalipun kalah dalam Olimpiade. Pelatih Wes bertanya pada Wes apa yang terjadi. Di sana Wes mengatakan bahwa jika ia terus saja mendapatkan tekanan dari pelatihnya, ia akan memilih untuk tidak ikut Olimpiade. Mendengar hal tersebut, pelatih tersebut sangat marah dan memukul pintu. Di sebuah laboratorium kampus, Ellery mengeluarkan celana milik Kyle yang ia sembunyikan untuk ia teliti, agar ia bisa mengetahui tangan siapa saja yang telah menyentuh celana tersebut. Ini ia lakukan supaya ia bisa membuktikan bahwa adiknya Wes tidak terlibat dengan kejadian yang menimpa Kyle. Saat Wes pulang ke kontrakannya, ia disapa Beau. Di sana, ia diajak Beau dan teman-teman yang lain untuk jalan-jalan keluar. Namun di sini Wes menolaknya, dikarenakan ia sangat lelah dan hanya ingin tidur saja. Beau pun nampak kesal dengan sikap Wes tersebut. Have fun. What the fuck is wrong with you? I don't know, man. You tell me. Saat sedang mandi, Wes mendengar suara benda yang terbanting dari lantai bawah. Wes pun lantas memakai celana dan turun ke bawah. Di bawah, ia melihat pintu keluar rumahnya sudah diganjil dengan sofa. Ia mengira itu adalah kelakuan iseng teman-temannya. Saat ia memanggil dan mencari teman-temannya, ternyata tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut. Saat ia ingin kembali ke kamar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seseorang dengan memakai topeng berada di tangga. Awalnya, ia mengira itu adalah Dylan, dikarenakan orang tersebut memakai topeng yang sering dipakai oleh Dylan. Namun, saat psikopat bertopeng tersebut melempar Wes dengan palu, akhirnya ia sadar bahwa itu bukanlah Dylan. Wes pun lantas mencoba untuk kabur. Namun sial, ia pun harus mati terbunuh dengan cara dibor di dinding menggunakan paku. Beberapa jam kemudian, setelah kejadian tersebut, terlihat Dylan pulang dan berusaha membuka pintu rumah yang seperti dikunci. Lalu ia dikejutkan dengan Beau yang tiba-tiba datang dari samping rumah. Lalu mereka berdua berusaha mendorong pintu tersebut bersamaan. Saat mereka berhasil masuk, mereka sangat terkejut karena melihat Wes yang telah tewas menempel di dinding. Di laboratorium, Ellery yang ingin keluar dikejutkan dengan datangnya polisi dan security kampus yang mengabarkan bahwa adiknya Wes telah meninggal akibat dibunuh seseorang. Terlihat Ellery sangat panik dan sangat terpukul. Scott, your brother is dead. Di halaman kampus, para dewan dosen dan juga polisi sedang mengadakan konversi pers. Rektor universitas tersebut mengatakan pada wartawan bahwa ia merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Wes, dikarenakan Wes adalah contoh mahasiswa yang sangat berprestasi dan juga sangat membanggakan kampus. Rektor tersebut juga mengatakan bahwa ia dan seluruh kepolisian akan berusaha untuk mengungkap siapa pembunuh Wes sebenarnya. Di dalam gedung kampus, terlihat Ellery sedang duduk sambil menangis ditemani seorang polisi bernama Rico. Lalu tidak lama berselang, terlihat Beau yang didampingi ayahnya masuk ke ruangan interogasi. Awalnya semua berjalan normal, namun saat detektif mulai memberikan pertanyaan yang menyudutkan Beau, ayah Beau yang marah lantas mengajak Beau pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bullshit. Get the hell out. Singkat cerita, pagi harinya terlihat Ellery didatangi polisi. Di sana, polisi bertanya pada Ellery, kapan Ellery bisa datang ke kantor polisi untuk wawancara seputar Wes dan teman-temannya. Ellery pun menjawab besok pagi. Lalu polisi tersebut pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang, polisi tersebut mengatakan pada Ellery bahwa ia berjanji akan menemukan semua orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Di kampus, terlihat Dylan sedang diinterogasi oleh detektif. Di sana, Dylan diberi pertanyaan tentang Beau. Dylan menjawab, Beau akhir-akhir ini terlihat cukup aneh. Bahkan saat sebelum mereka menemukan jasad Wes, Beau terlihat datang dari samping rumah, dan itu sangat mencurigakan menurut Dylan. Jadi pada intinya, di sini Dylan sangat mencurigai Beau.
Setelah interogasi, terlihat Dylan berjalan menuju WC untuk buang air. Namun saat ia sedang buang air sambil main HP, tiba-tiba ada orang yang datang. Dan itu ternyata adalah psikopat bertopeng. Psikopat bertopeng tersebut tanpa basa-basi lantas membunuh Dylan dan mengebornya di tembok WC. Di kontrakan terlihat Bo sedang teleponan sama ayahnya. Ia disuruh ayahnya untuk segera pergi dari tempat tersebut dan pindah ke asrama lain. Ayah Bo pun juga mengatakan bahwa Bo jangan mau menjawab pertanyaan apapun dari siapapun tentang kejadian ini. Lalu Bo pun pergi. Setibanya Bo di asrama barunya, terlihat Bo diikuti oleh psikopat bertopeng. Namun di sini Bo sama sekali tidak menyadarinya. Dan saat Bo asik mengoclik batangnya sambil nonton film bokep cuy, terlihat psikopat bertopeng tersebut keluar dari bawah ranjang Bo. Ia langsung diserang psikopat bertopeng sampai tewas. Malam harinya terlihat Ellery, Silen, dan Kyle datang ke kampus. Di sana terlihat Ellery diajak rektor untuk masuk ke ruangannya, sedangkan Silen dan Kyle disuruh menunggu di luar. Di ruang rektor, Ellery ditanya mengapa ada celana Kyle di laboratoriumnya. Di sana Ellery menjawab bahwa ia sedang ingin membuktikan bahwa Wes tidak bersalah atas kejadian yang menimpa Kyle. Lalu rektor tersebut mengatakan pada Ellery agar ia tidak mengatakan apa yang telah ia lakukan di laboratorium pada siapapun, karena hal tersebut dapat memberikan citra buruk terhadap kampus, dan Ellery pun menyetujuinya. Saat Ellery keluar dari ruangan tersebut, ia bertemu dengan Kyle. Ia bertanya pada Kyle, di mana Silen? Di sana Kyle menjawab bahwa Silen sedang berada di halaman kampus. Di ruangan lain terlihat Tyler dan rektor kampus tersebut melihat bahwa pintu keluar gedung telah dikunci oleh seseorang. Rektor yang bernama Bruce tersebut berusaha membukanya, namun gagal. Saat Bruce berusaha menelpon bantuan, terlihat psikopat bertopeng berlari menyerang Bruce. Di sini terjadi sedikit pertarungan, namun naas untuk sang rektor Bruce. Ia pun harus tewas oleh psikopat bertopeng tersebut. Kyle dan Ellery yang melihat kejadian tersebut lantas berlari untuk keluar, namun ternyata semua pintu keluar telah dikunci oleh psikopat tersebut. Lalu mereka pun menuju ke ruangan lain untuk menyelamatkan diri. Di ruangan tersebut, Ellery dan Kyle melihat Silen sedang bersembunyi di taman kampus. Ellery lantas mencoba untuk menghubungi Silen, namun sayang, sebatang sinyal pun tidak ada di ruangan tersebut. Tidak selang berapa lama, seluruh lampu di ruangan tersebut mati. Psikopat yang sedang sibuk menggarap Tyler yang tadi pingsan, tiba-tiba dikejutkan dengan suara HP Silen yang tiba-tiba berbunyi. Silen yang ketakutan pun lantas berlari sekencang-kencangnya, dan beruntungnya Silen, ia pun berhasil keluar dari tempat tersebut melalui pintu darurat. Singkat cerita, psikopat yang tidak berhasil mengejar Silen masuk ke ruangan tempat Ellery dan Kyle berada. Saat psikopat itu masuk, Ellery lantas memukul kepala psikopat tersebut sampai terjatuh. Lantas Ellery pun lari dari ruangan tersebut dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ellery yang berhasil tertangkap psikopat tersebut memberi perlawanan. Di sana psikopat tersebut berkata bahwa ia tidak akan menyakitinya. Tidak selang berapa lama, Kyle datang dan memegangi psikopat tersebut. Lalu Ellery menusuk psikopat tersebut menggunakan pisau. Alhasil psikopat tersebut terjatuh. Saat psikopat tersebut membuka topengnya, alangkah terkejutnya Kyle. Ternyata psikopat tersebut adalah ayah kandungnya sendiri, yang sekaligus merupakan polisi yang mengusut kasus ini bernama Rico. Akhirnya semua jelas, ayah Kyle hanya membunuh orang-orang yang terlibat dalam pencolokan anaknya. Dan pasti ada pertanyaan lah, kenapa Pak Rektor kok dibunuh juga? Nah, ini dikarenakan Pak Rektor yang bernama Bruce selalu memuji-muji Wes dan ingin terus menjaga nama baik kampus. Walaupun sebenarnya sudah tercoreng dengan kelakuan mahasiswanya yang gemar berpesta koplak seperti itu. Suatu hari, terlihat sepasang kekasih yang bernama Casey dan Brian sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah yang telah mereka sewa melalui website penyewaan rumah. Sedikit informasi, Casey dan Brian ini adalah orang Amerika Serikat, sedangkan rumah yang ia sewa ini berada di negara Italia. Sesampainya di tujuan, terlihat Brian dan Casey sangat mengagumi rumah tersebut. Dikarenakan, hanya dengan mengeluarkan sedikit uang, mereka bisa mendapatkan rumah yang sangat mewah, dengan full fasilitas di dalamnya. Saat mereka menuju ke dapur, Brian melihat ada surat di atas meja.
Surat tersebut ditulis oleh sang pemilik rumah yang bernama Eduardo. Di dalam surat tersebut tertulis ucapan selamat datang dan selamat menikmati semua fasilitas yang ada seperti rumah sendiri. Setelah membaca surat tersebut, Brian lantas melakukan sedikit adegan pembuka cocok tanam. Setelah itu, Casey langsung mandi. Di ruang tamu, Brian yang menemukan alat pemutar piringan hitam lantas menyalakan musik agar bisa sedikit bersantai. Malam harinya, Casey dan Brian terlihat mengobrol romantis sambil minum minuman asoy berduaan. Di dalam obrolan tersebut, mereka bersepakat untuk mematikan dan menyimpan ponsel mereka berdua agar quality time mereka tidak terganggu dengan siapapun. Setelah sepakat, Brian langsung membawa ponselnya menuju ke kamar. Saat Brian sampai di kamar dan melihat ponsel Casey, terlihat Brian mulai sangat kesal karena melihat selingkuhan Casey masih menghubungi Casey. Di kolam renang, Casey yang sedang berenang langsung didatangi oleh Brian. Casey yang melihat Brian terlihat kesal lantas bertanya, "Ada apa sayang?" Brian yang masih kesal tidak menjawab pertanyaan tersebut, tapi justru langsung ikut nyebur ke kolam renang. Di dalam kolam renang, Brian mencoba untuk bercocok tanam dengan Casey. Namun ketika Casey sudah siap bertempur, tiba-tiba Brian mengatakan bahwa ia sedang tidak bisa melakukannya. Casey yang kesal pun lantas bergegas pergi meninggalkan Brian sendirian di kolam renang. Di dalam kamar, Casey yang sedang beristirahat didatangi oleh Brian. Di sana, Brian mengatakan pada Casey bahwa sekarang ia sudah siap untuk bercocok tanam. Namun Casey yang masih kecewa memilih untuk tidur dan tidak menanggapi Brian. Saat tengah malam, Brian yang tiba-tiba sakne langsung beranjak menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Brian yang melihat banyak buku-buku koleksi dari Eduardo lantas mengambil satu dan beranjak berbaring di sofa. Karena buku yang diambil oleh Brian adalah buku tutorial bercocok tanam, ia pun lantas melakukan colalai santuy sambil membayangkan Casey yang sedang sakne. Saat Brian asik colalai santuy, terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi seluruh sudut ruangan rumah melalui monitor yang ada di ruangan orang tersebut. Pagi harinya, Casey pun pergi keluar rumah untuk jogging. Saat berlari, Casey teringat ketika Brian marah karena mendapati dirinya yang telah bercocok tanam dengan rekan kerjanya. Karena Casey tidak fokus berlari, alhasil Casey pun terjatuh dan mengalami sedikit cedera di kakinya. Ketika Casey telah sampai di jalan, Casey yang melihat ada mobil melintas, mencoba menghentikannya untuk meminta bantuan. Terlihat seorang pria bernama Federico turun dari mobil dan menghampiri Casey. Casey pun lantas meminta pada Federico untuk mengantarnya pulang. Alhasil, Federico pun mengantarkan Casey pulang ke rumah. Di dalam rumah, Brian mengambil sebuah cincin dari tasnya, lalu merenung sejenak. Di tengah perjalanan, Federico mengatakan pada Casey bahwa ia merupakan tetangga dari Tuan Eduardo. Casey lantas mengatakan bahwa dirinya adalah warga negara Amerika Serikat, dan ia merasa sangat kagum dengan keramahan warga Italia seperti Federico. Sesampainya di rumah, Casey mencoba menawari Federico untuk mampir sejenak agar bisa menikmati secangkir kopi buatannya. Namun Federico mengatakan bahwa ia sedang tidak bisa untuk mampir. Lalu Casey pun mengucapkan terima kasih dan beranjak masuk ke dalam rumah. Terlihat Federico terus memperhatikan Casey dengan wajah yang cukup sakne. Di dalam rumah, Casey mengambil es batu untuk ia gunakan mengompres kakinya yang cedera. Namun saat Casey beranjak menuju ke ruang tamu, ia dikejutkan dengan Federico yang telah ada di dalam rumahnya. Federico yang melihat Casey menjatuhkan es batunya ke lantai, lantas mengambilkan es batu tersebut sambil mengatakan bahwa ia ingin merasakan secangkir kopi buatan Casey. Di depan rumah, Casey dan Federico yang sedang mengobrol sambil minum kopi dihampiri oleh Brian. Brian pun lantas bertanya, "Ada apa ini?" Casey pun lantas menceritakan bahwa Federico telah menyelamatkannya dari insiden saat jogging tadi. Mendengar hal tersebut, Brian sambil menahan cemburu lantas berkenalan dengan Federico. Brian yang mengkhawatirkan keadaan kaki Casey lantas bertanya, "Apakah kau baik-baik saja sayang?" Casey pun menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa sayang." Lalu Casey mengatakan bahwa siang ini ia dan Brian ingin pergi ke pasar. Mendengar hal tersebut, Federico pun menawarkan tumpangan untuk mereka menuju ke pasar. Awalnya Brian menolak, namun setelah Federico mengatakan bahwa mencari taksi di tempat tersebut sangatlah susah, akhirnya Brian pun menerima tawaran tersebut. Dan Federico pun pamitan untuk pulang terlebih dahulu. Setelah Federico pulang, Casey lantas mandi untuk bersiap-siap menuju ke pasar. Sedangkan Brian terus memandangi cincin miliknya. Setelah Casey selesai mandi, tiba-tiba Brian datang dan langsung mengeluarkan jurus-jurus bercocok tanaman kepada Casey. Namun saat Casey sudah siap tempur, tiba-tiba
Brian teringat saat Casey sedang bercocok tanam dengan selingkuhannya. Alhasil, Brian pun memutuskan untuk tidak jadi bercocok tanam dan meninggalkan Casey yang sedang sakne tak tersalurkan. Terlihat, semua kejadian tersebut ternyata dilihat oleh Federico yang sedang memantau mereka melalui monitor di ruangannya. Dan Federico pun terlihat cukup sakne melihat adegan tadi. Singkat cerita, Casey dan Brian berangkat menuju ke pasar bersama Federico. Di tengah perjalanan, Federico bertanya, bagaimanakah cara pertama kali Brian dan Casey bertemu? Casey pun menjawab bahwa mereka saling mengenal melalui aplikasi pencari jodoh online. Mendengar hal tersebut, Federico pun sedikit tersenyum. Sesampainya di pasar, Federico lantas bertanya, apakah mereka mau ia jemput saat pulang nanti? Brian pun lantas menjawab bahwa itu tidak perlu. Setelah mengucapkan terima kasih, Casey dan Brian lantas beranjak pergi. Melihat sikap Brian tidak menyenangkan pada Federico, Casey sedikit menegur Brian. Namun karena Brian sudah sangat cemburu, maka pertengkaran mereka berdua pun tak terhindarkan. Ketika Brian mengungkit tentang perselingkuhan Casey dengan rekan kerjanya, Casey pun mengatakan bahwa ia sangat menyesal. Mendengar Casey menyesal, Brian malah meneruskan marahnya dengan terus menuduh Casey masih berhubungan dengan selingkuhannya dulu. Casey yang habis kesabaran, lantas beranjak pergi meninggalkan Brian di tempat tersebut. Setelah Casey pergi, Brian yang melihat ada bar, langsung masuk untuk sedikit menenangkan diri dengan minum minuman asoy sejenak. Tidak selang berapa lama ia minum, tiba-tiba Federico datang, lalu bertanya, "Di mana Casey?" Brian pun menjawab bahwa Casey telah pulang ke rumah karena sedang tidak enak badan. Mendengar hal tersebut, Federico lantas mentraktir Brian minum minuman asoy di tempat tersebut. Di rumah, terlihat Casey sedang menangis sedih karena kejadian di pasar tadi. Kembali ke bar, Brian yang sudah mulai mabuk langsung mencurahkan isi hatinya kepada Federico. Brian mengatakan bahwa ketika ia sudah mulai nyaman dan ingin segera menikahi Casey, tiba-tiba usahanya mengalami kebangkrutan. Karena kejadian tersebut, ia dan Casey mulai terlibat pertengkaran yang sangat hebat. Dikarenakan pernikahan mereka harus mundur karena bangkrutnya Brian. Dan ketika mereka sedang bertengkar, Casey yang berusaha melepaskan kesedihannya memutuskan untuk minum minuman bersama teman kerjanya. Namun saat Casey mabuk, salah satu teman kerjanya yang bernama Bob malah mencocok tanami Casey dengan sangat liar dengan gaya freestyle. Brian yang pada saat itu datang ke rumah Casey tanpa sengaja melihat adegan percocok tanaman tersebut di depan matanya. Federico yang mendengar hal tersebut lantas menyarankan pada Brian untuk membalas Casey dengan melakukan perselingkuhan juga. Brian yang sudah cukup mabuk lantas menjawab, "Ya, aku ingin melakukannya." Mendengar hal tersebut, Federico lantas pergi untuk menelpon temannya. Di rumah, Casey yang masih galau menuju ke ruang penyimpanan anggur. Di sana, ia mengambil 2 botol anggur untuk ia nikmati sendirian. Kembali ke bar, terlihat Federico dan juga Brian didatangi oleh 2 orang wanita kenalan Federico. Di sana, Brian terus dicekoki minuman sampai benar-benar sangat mabuk. Federico yang melihat Brian telah sangat mabuk, lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki kunci rumah Tuan Eduardo. Namun karena Brian sudah sangat mabuk, ia tidak terlalu menanggapi ucapan dari Federico tersebut. Singkat cerita, pada saat tengah malam, terlihat Federico masuk ke dalam rumah Tuan Eduardo, lalu menuju ke kamar Casey. Federico yang melihat Casey sedang tidur, lantas menghampirinya dan mulai membelai wajahnya. Casey yang menyangka itu adalah Brian, langsung menyuruh Brian untuk segera tidur bersamanya. Pagi harinya, Brian yang terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di dalam hotel, lantas mencoba mencari ponselnya. Namun ia tidak menemukannya. Brian pun lantas bergegas menuju ke bar. Namun sayang, barnya ternyata masih tutup. Alhasil, Brian pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Brian langsung menemui Casey. Ia mengatakan bahwa semalam ia menginap di hotel untuk menenangkan diri. Brian pun juga mengatakan bahwa ponselnya telah hilang entah kemana. Setelah itu, Brian langsung beranjak untuk mandi. Saat Brian mandi, ia mendapatkan ingatan tentang Federico yang mengatakan bahwa ia memiliki kunci rumah Tuan Eduardo. Lalu, Brian pun mendapatkan ingatan saat ia dibawa para gadis menuju ke hotel untuk melakukan cocok tanam bertiga. Di luar rumah, Casey yang terlihat sedih dihampiri oleh Brian. Di sana, Brian bertanya pada Casey, apakah tadi malam Federico datang menemui Casey? Casey yang merasa Brian mulai mencurigainya lagi, mengatakan bahwa ia tidak akan berselingkuh lagi. Alhasil, sedikit perdebatan pun terjadi. Setelah perdebatan selesai,
Brian yang merasa semalam telah dijebak oleh Federico memutuskan untuk pergi menemui Federico di rumahnya. Di ruang Federico yang melihat Casey sendirian di rumah lantas memutuskan untuk pergi menemui Casey. Brian yang telah sampai di rumah Federico lantas mencoba memanggil Federico. Sedangkan di rumah, Casey dikejutkan dengan datangnya Federico ke rumahnya dengan membawa kelinci hasil buruannya tadi. Di sana, Federico mengatakan bahwa ia ingin memasakkan Casey kelinci ala Italiano. Brian yang tidak mendapatkan jawaban lantas memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan alangkah terkejutnya Brian, karena ternyata rumah yang dikatakan oleh Federico adalah rumahnya merupakan sebuah rumah kosong yang sudah sangat tua. Menyadari Federico telah membohonginya, Brian pun lantas berlari secepat mungkin menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Brian yang melihat Federico dan Casey sedang mengobrol di teras rumah lantas memanggil Federico untuk berbicara berdua saja. Di dalam rumah, Brian mencoba untuk mengusir Federico agar segera keluar dari rumahnya. Namun Federico mengatakan bahwa jika Brian mengusirnya sekarang, maka ia akan mengatakan pada Casey bahwa semalam Brian telah bercocok tanam dengan dua gadis temannya sampai cekicrot berkali-kali. Mendengar hal tersebut, Brian pun hanya bisa terdiam saja. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Saat makan malam, terlihat Brian sama sekali tidak menikmati makanannya. Dikarenakan Federico terus saja merayu Casey dengan perkataan-perkataan gombalnya yang mematikan. Brian yang takut Federico membongkar rahasianya hanya bisa terdiam saja. Setelah selesai makan, Brian yang melihat Casey meninggalkan meja makan langsung kembali menemui Federico untuk mengusirnya. Namun Federico dengan santai mengatakan bahwa cobalah jika kau mampu menghentikanku untuk mendapatkan Casey. Lalu Federico pun langsung pergi dari tempat tersebut. Casey yang melihat Federico pergi lantas bertanya pada Brian, mengapa Brian mengusir Federico? Brian pun mengatakan bahwa Federico bukanlah orang yang baik, karena sebenarnya tadi ia saat ke rumah Federico, ternyata rumah itu adalah rumah kosong. Mendengar hal tersebut, Casey pun bertanya, mengapa Federico membohongi mereka? Brian pun mengatakan bahwa ia harus melaporkan hal ini kepada Tuan Eduardo. Di ruangan Federico, terlihat Federico sedang melihat Brian yang sedang menelpon Tuan Eduardo. Setelah menelpon, Brian langsung mulai mengunci semua pintu rumah tersebut, lalu mengajak Casey untuk bicara. Brian mengatakan pada Casey tentang kejadian di bar saat ia dibius oleh Federico dan juga dua orang teman wanitanya. Namun di sini, Brian mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa pada wanita tersebut. Mendengar hal tersebut, Casey pun mengatakan bahwa ia dan Brian harus segera memperbaiki hubungan mereka dengan melakukan percocok tanaman dengan sangat liar. Mendengar hal tersebut, Brian pun lantas menuju ke ruang anggur untuk mengambil sebotol anggur. Namun saat Brian sedang mengambil anggur, tiba-tiba pintu ruangan tersebut tertutup dan terkunci, yang otomatis mengurung Brian di dalam ruangan tersebut. Di dalam kamar, terlihat Casey mendapatkan sepucuk surat yang bertuliskan, pakailah penutup mata dan baju cocok tanam ini, dan aku akan memberikan kejutan untukmu. Melihat hal tersebut, Casey pun lantas memakainya. Brian yang masih terkurung melihat ada ruang rahasia di tempat tersebut, dan Brian pun langsung menelusuri ruang rahasia tersebut. Di kamar, Casey didatangi Federico. Federico yang memang sudah sangat sakti, langsung mulai melakukan jurus-jurus jitu ala percocok tanaman yang luar biasa. Singkat cerita, Brian menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Federico yang mendengar suara berisik yang diciptakan oleh Brian langsung menaruh ponsel Brian yang ia curi ke kasur dan segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Brian yang baru keluar dari ruang rahasia melihat TV yang menyala sendiri dan menayangkan adegan cocok tanam antara Casey dan Federico barusan. Sedangkan Casey yang melihat ponsel Brian menemukan video percocok tanaman antara Brian dengan dua gadis teman Federico. Di ruangan Federico, terlihat Federico merasa sangat senang melihat Brian yang mulai emosi melihat video di TV, dan juga Casey yang sangat murka melihat video cocok tanam Brian. Casey yang sudah tidak tahan lantas menemui Brian dengan amarah yang meluap-luap. Begitupun juga dengan Brian. Alhasil mereka pun bertengkar hebat. Sampai pada akhirnya Casey melemparkan ponsel Brian ke arah cermin sampai pecah. Casey yang menyadari ada kamera di balik cermin tersebut lantas mengatakan pada Brian, "Apa itu?" Federico yang merasa dirinya telah ketahuan mulai terlihat cukup panik. Brian pun lantas mengatakan pada Casey bahwa tadi yang telah bercocok tanam dengan dirinya bukanlah Brian, namun itu adalah Federico. Lalu Brian mengajak Casey untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba Federico muncul dan langsung mengancam mereka berdua. Brian yang melihat Federico membawa pisau langsung menyerang Federico sampai tumbang. Mereka pun lantas berkelahi. Ketika Brian telah hampir kalah,
Casey lantas memukul kepala Federico sampai berdarah. Federico yang melihat ke arah Casey dengan wajah patah hati langsung dipukul oleh Casey sampai tewas. Brian yang melihat hal tersebut langsung memeluk Casey dengan erat agar bisa tenang. Tidak selang berapa lama, terlihat ada seseorang yang datang. Brian pun lantas menyeret mayat Federico untuk disembunyikan. Setelah itu, mereka menuju ruang depan. Terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Namun mereka berdua tidak berani membukanya. Setelah suara gedoran pintu tersebut berhenti, tiba-tiba dari ruang samping muncul Tuan Eduardo yang langsung memanggil-manggil nama Casey dan juga Brian. Brian pun lantas menemui Tuan Eduardo. Di sana Tuan Eduardo bertanya, apa yang terjadi? Mengapa tadi Brian menelponnya? Brian pun lantas mengatakan bahwa tadinya ada penyusup di rumah tersebut. Namun sekarang penyusupnya telah pergi. Mendengar hal tersebut, Tuan Eduardo mengatakan, bolehkah ia mengecek keadaan rumah? Brian pun menjawab, karena ini adalah rumah Anda, jadi silahkan saja. Lalu Tuan Eduardo pun mulai berkeliling. Di ruang monitor, terlihat Tuan Eduardo langsung mengecek rekaman CCTV. Tuan Eduardo yang mengetahui bahwa Federico telah tewas dibunuh oleh mereka berdua, langsung kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu, Tuan Eduardo yang hanya melihat Casey, lantas mulai mengeluarkan pistol berniat membunuh Casey. Saat Casey sudah terpojok, tiba-tiba Brian yang hendak memukul Tuan Eduardo dari belakang, langsung ditodong pistol oleh Tuan Eduardo. Saat Tuan Eduardo hendak menembak Brian, Casey dengan sangat santai langsung menusukkan pisau ke punggung Tuan Eduardo sampai lemes. Setelah Tuan Eduardo sudah tidak berdaya, Brian pun langsung menembak kepala Tuan Eduardo sampai tewas. Singkat cerita, Brian yang akhirnya menemukan ruang monitor melihat banyak kaset video dengan berbagai nama di sana. Brian pun lantas mengambil rekaman video miliknya lalu membakarnya. Setelah itu, ia dan Casey menguburkan mayat Federico dan juga Tuan Eduardo di halaman belakang rumah. Setelah selesai semua, terlihat Casey yang sedang mandi dihampiri oleh Brian. Dan mereka pun langsung mulai bercocok tanam dengan sangat liar. Di akhir cerita, terlihat semua adegan yang tadi dilakukan oleh Casey dan juga Brian ditonton oleh jutaan orang yang mengakses sebuah website rahasia. Lalu terlihat salah satu penonton yang telah bosan melihat kejadian di rumah Tuan Eduardo lantas mengeklik video streaming lain di rumah Tuan yang lain. Dan film pun akhirnya selesai. Indah yang selalu hampiri hatiku, yang telah mati tak lagi bersinar, mengindahkan langkahku ini. Namun ku takkan berhenti untuk terus mengejar mimpi indah yang terukir rapi di dalam anganku. Terus melangkah, jangan berhenti. Jalan hidup tak berakhir sampai di sini. Masih kan ada indah di sana yang menanti untuk dimiliki selamanya. Yang selalu hampiri hatiku, yang telah mati tak lagi bersinar, mengindahkan langkahku ini. Namun ku takkan berhenti untuk terus mengejar mimpi indah yang terukir rapi di dalam anganku. Terus melangkah, jangan berhenti. Jalan hidup tak berakhir sampai di sini. Masih kan ada indah di sana yang menanti untuk dimiliki selamanya.